Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV online Islami yang beriman. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan kisah seorang raja yang sangat kejam, yaitu Raja Namrud. Ia bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan yang patut disembah oleh semua makhluk, termasuk manusia. Bukan hanya itu, ia juga menikahi ibu kandungnya sendiri. Namun, sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami persilahkan kepada sahabat Islami untuk bersedekah like dan komen pada video ini, serta subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Kisah Raja Namrud yang mengaku Tuhan dan menikahi ibunya sendiri. Namanya adalah Namrud bin Kan'an, bin Kush, bin Ham, bin Nuh. Ia adalah raja yang amat sombong. Dia raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum Masehi. Negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak, sebuah peradaban Mesopotamia kuno. Raja Namrud selain kafir dan kejam, ia juga dikisahkan menikahi ibu kandungnya sendiri. Konon, sang ibu bernama Semiramis. Dikisahkan bahwa pada saat usia remaja, Semiramis telah menikah dengan Kan'an. Konon, sehari setelah berhubungan kelamin dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Ibunya yang cantik dan bijaksana itu mengaku bahwa dirinya tidak pernah disentuh oleh manusia. Bahkan Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Hal ini telah menambah keyakinan Raja Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan yang telah dilahirkan dari rahim suci seorang perempuan perawan. Setelah Namrud telah menginjak usia dewasa, Semiramis sering kelihatan tampak cemburu ketika ada para gadis-gadis yang mendekati putranya itu. Hingga pada suatu ketika, hubungan ibu dan anak itu semakin jauh lebih dari sebuah ikatan ibu dan anak. Pada akhirnya menikahlah ia, Semiramis, dengan anak kandungnya sendiri, yaitu Namrud bin Kan'an. Sementara itu, sejarawan penting Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas 1448–1522, dalam bukunya yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, mengangkat riwayat berbeda sama sekali tentang Raja Namrud ini. Diriwayatkan bahwa Ham mempunyai seorang anak yang bernama Kausi, dan kemudian Kausi memiliki anak yang bernama Kan'an, dan Kan'an memiliki anak yang bernama Namrud. Konon, Kan'an adalah orang yang sangat kuat, dan dia adalah orang yang senang berburu. Apabila dia berteriak kepada binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar, maka binatang-binatang tersebut berjatuhan dan bahkan mati karena kerasnya teriakan Kan'an. Dia, Kan'an, konon menikah dengan seorang wanita yang kemudian hamil dan mengandung Namrud. Ketika masa kehamilannya sudah cukup, wanita tersebut melahirkannya. Bapak dari anak itu, yaitu Kan'an, berkata kepada wanita tersebut, kelak anak ini terlahir akan membawa kejelekan. Maka, jika anak ini lahir, bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati. Mendapati perintah demikian dari suaminya, maka setelah Namrud lahir, wanita tersebut membawa Namrud dan melemparkannya ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang memakan rumput. Namun anehnya, semua sapi-sapi itu malah menjauhinya, dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu akan lari kabur menjauhinya. Akhirnya, ibunya datang mengambilnya kembali. Sang ibu lalu membawanya dan melemparkannya ke sebuah sungai. Perempuan itu menyangka bayinya itu telah tenggelam. Padahal kenyataannya, anak tersebut terbawa arus sampai ke sebuah sumur dengan selamat. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menundukkan seekor harimau betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung, lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya. Kemudian mereka memberikannya nama, yaitu Namrud. Menginjak usia remaja, Namrud sangat suka mengganggu orang-orang di jalan, dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Berita ini lalu sampailah ke telinga bapaknya, yaitu Kan'an.
Hanya saja Kanan tidak tahu bahwa orang itu adalah anaknya. Maka Kanan mengumpulkan bala tentaranya, pergi untuk menemui Namrud. Ketika Namrud melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengerahkan orang-orang yang ada bersamanya. Maka saat itu pula terjadilah pertempuran, dan kemudian Namrud bisa menghancurkan pasukan Kanan. Kanan penasaran, lalu ia mencari Namrud. Namun, dalam pertarungan keduanya, Namrud akhirnya berhasil membunuhnya. Sampai ajalnya, Kanan tidak mengetahui bahwa yang membunuhnya adalah anaknya. Begitupun Namrud, ia tidak mengetahui bahwa orang yang ia bunuh itu adalah ayah kandungnya sendiri. Pada akhirnya, setelah Namrud mengalahkan ayahnya yang ternyata adalah seorang raja, maka mulai saat itu, tampuk kepemimpinan jatuh ke tangannya. Setelah itu, dia memerangi raja-raja yang ada untuk memperluas daerah kekuasaannya. Namrud bisa mengalahkan mereka sehingga dia bisa menguasai kerajaan yang ada pada saat itu, mulai dari timur hingga ke barat. Dalam perjalanannya, Raja Namrud sangat sombong dan bahkan lebih parah lagi, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Namun, dia menolak dengan sombongnya. Nabi Ibrahim lalu merusak dan memenggal leher 72 patung yang dituhankan dan disembah oleh Namrud dan rakyatnya. Setelah mengetahui kejadian itu, Namrud sangat marah. Ia lalu memerintahkan untuk menangkapnya dan menjatuhkan hukuman bakar hidup-hidup kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan api dingin bagi Ibrahim. Yang terjadi justru tiba-tiba ada percikan api mengenai baju Namrud dan membakar ke semua bajunya kecuali badannya. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api agar Namrud tahu bahwa api tidak akan membahayakan siapapun kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semua itu tidak dijadikan bahan pelajaran oleh Namrud. Pada hari itu, banyak sekali orang-orang yang akhirnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim karena mereka melihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim tersebut, yaitu tidak terbakar oleh api karena izin dari Tuhannya. Ketika Raja Namrud melihat itu, dia berkata kepada Ibrahim alaihissalam, "Pergilah engkau dari tanah kami, agar engkau tidak merusak agama kami." Nabi Ibrahim pun meninggalkan tanah kelahirannya, sedangkan Namrud semakin ngawur. Ia tak segan menghukum siapapun yang menolak tunduk terhadap perintahnya, termasuk orang yang telah beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk menemui Namrud dan mengajaknya beriman. Sekali, dua kali, ajakan tersebut terus ditolak. "Memangnya ada Tuhan lain selain aku?" kata Raja Namrud dengan sombongnya. Di kali yang ketiga, ajakan malaikat itu pun mendapat respon tak sedap. Akhirnya, malaikat meminta agar Namrud mengumpulkan sejumlah warganya di pelataran istana. Lalu permintaan itu dikabulkan oleh Raja Namrud yang sombong. Pada hari yang telah ditentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim ribuan nyamuk atau sejenis serangga ganas menyerang mereka yang telah berkumpul di pelataran istana itu. Nyamuk-nyamuk itu kemudian menghisap darah pasukan Namrud dan memakan daging mereka. Maka habislah pasukan Namrud, sedangkan pada saat itu, Namrud tetap selamat. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor nyamuk untuk masuk ke dalam kepala Namrud melalui lubang hidungnya. Nyamuk itu terus bertahan di kepala Namrud dan menyiksanya selama 400 tahun lamanya. Tak kuat dengan perihnya, Namrud akhirnya terus memukul-mukul kepalanya dengan tongkat kecil selama 400 tahun itu. Dikisahkan bahwa ia menjadi raja yang zalim selama 400 tahun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengasapnya selama 400 tahun, hingga akhirnya ia mati karena wasilah seekor nyamuk kecil yang bersarang di kepalanya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada raja angkuh dan sombong itu, melalui seekor nyamuk yang kecil. Demikian kisah tentang keangkuhan dan kesombongan Raja Namrud.
Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video kisah-kisah Islami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.